mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin jemaah sekalian, khusus yang sangat kita hormati Bapak Haji Supardi Amjad, pembimbing kita, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habibul Laid, Habibul Hajat, Bapak Haji Sumarna, juga yang sama kita hormati Bapak Haji Sutisna, para hajat, para asatidz, para ikhwat juga Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi kita baca membaca surat Al-Fatihah, al-Basilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kirimkan kita menghadiahkan kepada almarhum dan almarhumah, kepada keluarga besar Bapak Haji Sumarna. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sayyidil wujudi sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وذاته وذريته وأهل بيته أن الله ينزل تهديه بالجنة ويذكرنا بأسراره وأنواره وعلمه بالتلوة والمغفرة والصلاة والعافية والخير من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين خصوصا صحة الدار الأجل سيد حسن السادس وعبد سيد مسلم المنتهى وحضرة سيد سيدكم الخليل ولا أري آبائه وأبائنا وأمه وأمهاتنا وأجداده وأجدادنا جدته وجدتنا وأولاد وأولادنا وأمات أمتنا وأزواجه وزوجاتنا وأموات هذه الغرية وهذه البلدة خصوصا لروي المرحوم بقال أبن قرآن وصالح بن سيد وبرنامج بالمئات Ibu Datit almarhumah Bapak Ibu Datit binti Musa almarhumah Musa binti almarhumah Ibu Musa binti Musa wa ila arwahil man ijtama'na hahuna bisababi ij'alhum rabba dhalika minna ilaihim waj'alhum nuran yastawduna baina yadayhim سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertaruhkan segalanya untuk takwa. Pertaruhkan segalanya untuk takwa. Jika kita memang benar manusia, jika tidak, segera tinggalkan keramaian haji atau umrah, karena setengah hati tak pernah mencapai tujuan. Kita diciptakan untuk menemukan Tuhan, namun sebagian kita sering berhenti di tengah jalan, hanya haus dan dahaga ketika siang, hanya letih dan penat dalam sa'i dan tawaf. Jadi jangan menjadi penumpang yang hanya berlayar di atas kapal, terjun, berenangi dan selami lautan rohan. Lalu temukan individu kita sendiri sebagai samudra fajar nur aswad. Pertaruhkan segalanya untuk takwa. Rabithah mursyid. Rabithah dalam pengertian bahasa atau lughah artinya bertali, berkait atau berhubungan. Sedangkan dalam pengertian istilah thariqah, rabithah adalah menghubungkan rohaniah kita sebagai murid dengan rohaniah guru kita dengan
cara menghadirkan rupa atau wajah guru mursyid atau syekh ke objek hati sanubari individu kita sebagai murid ketika berzikir atau beramal, guna mendapatkan wasilah dalam rangka perjalanan murid menuju Allah atau terkabulnya doa atau terkabulnya doa. Hal ini dilakukan karena pada rohaninya Syekh Mursyid ini terdapat arwahul muqaddasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nur Muhammad. Syekh Mursyid adalah khalifah Allah dan khalifah Rasulullah. Mereka adalah wasilah atau pengantar menuju Allah. Jadi tujuan merobit adalah memperoleh wasilah. Kita seorang murid dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu dari guru kita, dan seorang guru dengan tulus ikhlas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid kita. Hingga dengan demikian terjadilah hubungan yang harmonis antara keduanya. Kita sebagai murid yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru kita, dengan cara demikian akan memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat. Persambungan antara kita ini lazim disebut dengan robitoh. Kalau robitoh antara kita sebagai murid dengan guru biasa adalah transfer of knowledge, yakni mentransfer ilmu pengetahuan, maka robitoh antara kita sebagai murid dengan guru mursyid adalah transfer of spiritual, yakni mentransfer masalah ke rohanian. Disinilah letak perbedaannya. Kalau transfer of knowledge tidak bisa sempurna tanpa guru, apalagi transfer of spiritual yang jauh lebih halus dan tinggi perkaranya, maka tidak akan bisa terjadi tanpa guru mursyid. Dasar-dasar utamanya adalah penunjukan yang dilakukan oleh Tuhan lewat guru mursyid atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini tidak semua orang bisa menjadi guru mursyid. Seorang mursyid adalah seorang yang ruhaninya sudah bertemu Allah dan berpangkat waliyan mursyidah, yakni kekasih Allah yang layak menunjuki kita sebagai umat sesuai dengan hidayah Allah yang kita terima. Hal ini seperti dijelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 17 sebagai berikut. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzata al-yamin wa idza gharabat taqriduhum dzata al-shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayati Allahi man yahdillahi fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalamnya gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang Allah beri petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk. Jadi jelas, fungsi guru mursyid adalah sebagai pembimbing rohani. Di samping ini juga sebagai orang tua yang harus kita patuhi segala perintahnya dan kita jauhi segala yang dilarang. Dengan demikian, kita seorang murid merasa takut manakala meninggalkan perintah agama dan atau melanggar larangan agama, karena waktu ini akan terbayanglah bagaimana marahnya wajah guru mursyid manakala kita berbuat demikian. Hal yang demikian ini pula lah yang menyebabkan Nabi Yusuf merasa takut dan enggan ketika hendak diajak berzina oleh Siti Zulaikha. Terbayanglah oleh Nabi Yusuf alaihissalam wajah ayahnya, yaitu Nabi Yakub, atau wajah
suami Zulaikha, yaitu Kitfir, manakala ayahnya atau suami Zulaikha mengetahui apa yang akan diperbuatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf surah ke-12 ayat 24 sebagai berikut. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika al-musrifa su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat dari Tuhannya, demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dasar-dasar Rabithah Mursyid. Dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai dalil terhadap Rabithah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surah ketiga ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kata warabitu dalam ayat ini adalah diambil arti hakikinya lebih dalam dari sekedar makna lahiriahnya, yaitu mengadakan penjagaan di pos-pos penting dalam situasi peperangan agar musuh tidak menerobos. Kalau perang fisik, seseorang menjaga pertahanan wilayah dari serbuan musuh-musuh dari orang kafir. Maka dalam perang metafisik kita mengadakan Rabithah di wilayah objek hati individu kita yang senantiasa hadir atau hidup atau berdetak, hanya menyebut asbanya yang posisinya di antara dua tulang rongga dada di atas perut kita, agar setan tidak menyusup ke wilayah latifatul qalbi yang posisinya satu telapak tangan di bawah pentil susu kita sebelah kiri. Maka dalam perang metafisik kita mengadakan Rabithah di wilayah objek hati individu kita yang senantiasa hadir atau hidup atau berdetak, hanya menyebut asmanya yang posisinya di antara dua tulang rongga dada di atas perut kita, agar setan tidak menyusup ke wilayah latifatul qalbi yang posisinya satu telapak tangan di bawah pentil susu kita sebelah kiri. Latifatul sir yang posisinya satu telapak tangan di atas pentil susu kita Latifatul sir kiri. Ini berarti kanan nih Pak. Nah, ini kiri dua-duanya. Latifatul sir yang posisinya satu telapak tangan di atas pentil susu kita sebelah kiri, dan latifatul khafi yang posisinya satu telapak tangan di atas pentil susu kita sebelah kanan, serta latifatul ruh yang posisinya satu telapak tangan di bawah pentil susu kita sebelah kanan tersebut. Inilah yang menjadi dasar-dasar Rabithah
bagi para pakar kerohanian atau thariqat, menurut kita Rabithah Mursyid adalah salah satu memperoleh wasilah menuju Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah kelima ayat 35 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Menurut pendapat ahli thariqat, mafhum al-wasilah adalah al-wasilah dalam ayat ini bersifat umum. Wasilah dapat diartikan dengan amal-amal kebajikan, berkumpul dan bergandengan dengan guru mursyid secara lahir atau batin, termasuk amal yang baik dan terpuji. Berkumpul dan bergabung inilah oleh kalangan ahli thariqat disebut dengan Rabithah Mursyid. Jika diperintah mencari wasilah, maka Rabithah adalah wasilah yang terbaik di antara jenis wasilah yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di atas menurut kalangan thariqat isyarat kepada Rabithah, sebab mengikut ini menghendaki melihat yang kita ikuti, dan melihat yang kita ikuti ada kalanya melihat tubuhnya secara nyata atau konkret, dan ada kalanya melihatnya secara khayal atau abstrak. Melihat dalam khayal inilah yang dimaksud dengan Rabithah. Jika tidak demikian, tentu tidak dapat dinamakan mengikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah ke-9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Asy-Syaikh Ubaidillah Ahrar menafsirkan kebersamaan dengan orang-orang yang benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu terbagi dua. Bersama-sama jasmaniah, yaitu semajelis, sehingga kita mendapatkan keberuntungan dari orang-orang yang sedih. Bersama-sama maknawi, yaitu bersama-sama ruhaniyah yang diartikan dengan Rabithah. Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi halaman 448 menyatakan, wajibnya seorang murid terus-menerus merabithahkan ruhaniyahnya kepada ruhaniyah syekh gurunya yang mursyid guna mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang didapati ini bukanlah karunia dari mursyid, sebab mursyid tidak memberi bekas. Yang memberi bekas sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab di tangan Allah Subhanahu wa taala sajalah seluruh perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi, dan tidak ada yang dapat berbuat untuk merohaniakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala merohaniakannya ini melalui pintu-pintu atau corong-corong yang telah ditetapkannya. Antara lain melalui para kekasihnya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat dengan izinnya. Adapun dalil sunnah tentang Rabithah antara lain tertera di bawah ini. Hadis Bukhari menyatakan, anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu syaka lin nabi adama infikakihi anhu hatta fil khala'i
bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW bahwa ia tidak pernah lekang atau terpisah rohaninya dari Nabi SAW sampai ke dalam WC. Di dalam historis Sayyidul Bakri dalam kitab Kifayatul Atqiya halaman 107, Sayyid Bakri berpendapat antara lain berbunyi sebagai berikut: wa yudhammu aidan ila dhalika istimada raisaihi al-mursidi liyakuna rafiqahu fi syai'in ila Allah Ta'ala, dan menyertakan pula kepada zikir Allah itu akan hadirnya gurunya yang memberi petunjuk agar supaya menjadi teman dalam perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. Pendapat para imam rohani tentang Rabithah, Imam Sya'rani dalam Nafahatu Adabil Zikri mengatakan, dianjurkannya kepada orang banyak supaya mereka mengamalkan adab zikir yang 20 perkara ini. Dinyatakan adab yang keempat, hendaklah sejak permulaan zikir himmah syekhnya terus-menerus berada dalam qalbunya. Kelima, dia menganggap bahwa limpahan dari gurunya itu pada hakikatnya adalah pancaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syekhlah merupakan wasilah murid dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihayalkan rupa guru di depan matanya, inilah maksud Rabithah, tidak lebih. B. Syekh Tajuddin An-Naqsabandi dalam risalahnya menyatakan bahwa apabila seseorang telah selesai dengan urusan dunianya, maka hendaklah ia mengambil wudhu, lalu masuk ke tempat khalwatnya. Sesudah duduk, pertama-tama dia harus menghadirkan rupa guru. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi dalam komentarnya tentang risalah Syekh Tajuddin An-Naqsabandi itu menyatakan bahwa itulah cara yang paling sempurna, sebab Syekh adalah merupakan pintunya kehadiran Allah dan wasilah kepadanya, seperti firman Allah dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 119 di atas. Firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini menunjukkan bahwa Rabithah mursyid adalah termasuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Zikir demikian ini mampu mengusir setan. Bila mana kita akan melakukan demikian, maka zikir dengan Rabithah, Allah akan menyatakan kita tersebut dengan setan yang selalu membelokkan kita ke jalan yang lurus. Tetapi anehnya, kita tersebut merasa mendapatkan petunjuk, rasanya jauh api dengan panggang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 36 dan 37. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani yuqayyid lahu syaitanun fa huwa lahu qarinun wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya. Sesungguhnya mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka atau manusia dari jalan yang benar. Sedangkan mereka manusia yang sesat itu mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Syekh Ubaidillah Al-Ahrar menyatakan bahwa maksud surat At-Taubah surah 19 ayat
ayat 100, ayat surah 9 ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Di sini kita diperhatikan supaya berada bersama-sama dengan orang-orang yang benar, baik dari segi rupa maupun dari segi makna. Namun demikian, walaupun Rabithah merupakan faktor terpenting dalam thariqat, kalangan ulama di luar kerohanian masih menganggapnya sebagai bid'ah, bahkan divonisnya sebagai perbuatan isyrak atau menyerikatkan Allah dengan guru atau syekh. Dan permasalahan Rabithah sampai kini masih tetap belum ada titik temu. Paham Wahabisme yang dijadikan ideologi Arab Saudi, yaitu sebagai negara Islam dan pusat peradaban Islam, sangat keras menentang Rabithah. Bahkan tidak hanya Rabithah, melainkan zikir-zikir dalam thariqat juga dianggap sebagai bid'ah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup sekian. Bila itu